Dengan adanya recognition atau penghargaan itu, ya saya sudah seharusnya berterima kasih lagi kepada Tuhan. Baik, terima kasih Pak Budi. Terima kasih. Anda kan sudah sempat melanglang buana nih ke kota-kota besar negara-negara maju. Tapi pertanyaannya bagaimana ceritanya sampai Anda terdampar, tanda kutip, di tengah belantara Papua? Ya, kalau kita lihat sambutannya khas sekali. Seakan-akan kita berada di rimba belantara. Dan memang yang datang adalah Daniel Alexander dari Papua. Pak Daniel, terima kasih sudah datang jauh dari pedalaman Papua untuk hadir di acara Kikendi. Kami terima kasih betul Pak. Sama-sama kalau gitu ya. Ya. Nah, Anda juga sama seperti Pak Budi tadi, kehilangan ayah pada saat masih kecil, umur 9 tahun juga ya? Iya, 9 tahun. Dan Anda mengatakan bahwa itulah satu peristiwa besar yang menjadi titik balik dalam hidup Anda. Bisa cerita apa yang terjadi pada saat ayah Anda meninggal? Ya, setelah ayah meninggal, kami itu sangat susah untuk hidup. Untuk makan juga susah. Jadi di rumah tinggal 2 janda, nenek saya dan ibu. Oh, Anda beruntung dikelilingi janda-janda ya. Dalam keadaan mereka seperti itu, mereka berjuang untuk kami 4 bersaudara. Nah, saya merasakan begitu susahnya jadi orang miskin. Nah, itu mulai membentuk sesuatu dalam hidup saya, walaupun bukan cita-cita waktu itu kalau disebutkan. Tapi muncul kerinduan sejak kecil itu. Saya nggak ingin lihat ada orang lain menderita juga. Itu panggilan dari awal ya, bahwa Anda tidak mau orang bernasib seperti Anda. Ya. Baik, menarik. Bagaimana kalau kita lihat liputan tentang Pak Daniel Alexander? Setelah malang melintang di Eropa, Amerika, dan Afrika, Daniel Alexander akhirnya mencoba mewujudkan panggilan yang ada di hatinya. Pria kelahiran Surabaya, Jawa Timur ini merasa terpanggil untuk ikut membantu mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami anak-anak Papua. Hati Daniel bergejolak manakala melihat kekayaan alam Papua yang melimpah, namun tidak diimbangi dengan fasilitas pendidikan yang diterima anak-anak. Ini keadaan mereka. Bagaimana kita bisa menolong mereka? Dan di daerah ini, Bapak ini adalah orang bisu tuli. Di desa ini begitu banyak orang bisu tuli. Setelah pendidikan kesehatan karena kurang yodium sejak kecil, sejak dalam kandungan. Itu sebabnya kita perlu menolong mereka. Dan mereka cukup kotor hidupnya seperti ini. Ingus mereka luar biasa, sulit dibasmi karena mereka tidur di honai yang bercampur dengan asap setiap malam. Itu sebabnya tidak ada jalan lain, pendidikan adalah jawaban utama untuk mereka. Pada 1990, ia mulai merintis mendirikan sekolah bagi anak-anak Papua. Seiring berjalannya waktu dan melalui perjuangan tanpa lelah, Daniel dan Yayasan Pelayanan Desa Terpadu atau Yayasan Pesat telah mendirikan sekolah di 9 kabupaten di Papua. Sekolah dengan sistem asrama mulai jenjang taman kanak-kanak hingga SMA itu tersebar mulai dari Nabire hingga Jayawijaya. Tidak hanya itu, setamat dari SMA, anak asuhnya akan diberikan beasiswa untuk melanjutkan ke jenjang universitas. Pak Daniel, setelah melihat tayangan tadi, Anda kan sudah sempat melanglang buana nih ke kota-kota besar negara-negara maju. Tapi pertanyaannya bagaimana ceritanya sampai Anda terdampar, tanda kutip, di tengah belantara Papua? Sejak saya masih kecil itu memang mencari tempat mana, maaf kalau saya pakai tanda kutip, yang paling miskin dan yang paling susah. Saya belum menemukan itu. Walaupun tentang Irian Jaya, waktu masih nama Irian Jaya, saya sering dengar.
Sampai suatu hari, saya di Pasadena, California, saya dapat sebuah buku, judulnya itu menarik sekali. From Jerusalem to Irian Jaya. Isinya tentang apa? Nah, itu saya pikir kenapa bukan From Jerusalem to Indonesia? Isinya tentang perjalanan para misionaris yang dari Eropa kebanyakan waktu itu mencari daerah-daerah yang terpencil. Kesehatan yang masih belum memadai, pendidikan belum memadai. Nah, waktu saya baca buku itu, saya tertantang. Padahal itu ada di negara saya sendiri. Kenapa saya harus lama-lama di luar negeri untuk mencari itu? Nah, itu terjadi bulan Agustus tahun 89. Nah, setelah saya yakin, mungkin saya berkata waktu itu, ini tempat itu. Lalu bulan April tahun 90 itu pertama kali saya ke sana dengan Yayasan Pesat tadi, Pelandasi Terpadu, hanya untuk mencari data. Ada apa di tempat itu? Bagaimana kondisi dan situasi di sana waktu Anda sampai? Ya, tahun 90 itu yang pertama komunikasi sangat sulit. Ya. SLJJ belum ada waktu itu dan tidak semua orang punya telepon. Kedua, keadaan listrik juga. Nah, setelah saya melihat di beberapa daerah pedalaman, akhirnya saya mengambil keputusan, ini tempat itu. Saya harus buat sesuatu. Lalu apa yang Anda lakukan? Nah, setelah meneliti, kekayaan alam luar biasa. Kita tahu bahwa tidak ada tanah atau daerah atau pulau di Indonesia ini sekaya Pulau Papua. Tapi mengapa masyarakatnya miskin? Sehingga betul pepatah yang ada di negara kita, induk ayam mati di lumbung padi. Itu yang kami lihat di sana. Nah, setelah itu kesimpulannya adalah mereka perlu pendidikan. Seandainya mereka itu bisa pandai dalam segala bidang, maka mereka bisa mengelola alam mereka sendiri dan mereka bisa maju. Nah, sebelum Anda lanjutkan soal itu, saya tetap ingin tahu perasaan Anda ketika Anda sampai dan pada saat itu kan sebenarnya Anda memutuskan bahwa inilah tempat di mana Anda akan mengabdi. Iya. Tapi begitu melihat situasi dan kondisi di sana, padahal Anda kan biasa hidup nyaman di kota besar, semuanya ada, tiba-tiba ini untuk mungkin airnya susah ya, untuk makan dan seterusnya. Apa ada kebimbangan? Itu saya bersyukur kepada Tuhan yang memberikan hati yang cukup teguh. Justru makin saya menemukan fakta yang ada bahwa mereka sangat tertinggal dan perlu ditolong. Saya tuh makin yakin, makin kokoh keputusan saya bahwa ini yang Bukannya saya bimbang, cari. tapi Anda makin yakin Iya. bahwa inilah tempatnya. Betul. Itu aneh juga kalau saya pikirkan kembali ke tahun-tahun itu. Kenapa ada begitu keteguhan dalam hati saya, di dalam hati saya untuk ini sudah ke tempatnya itu. Baik, menarik. Nanti kita akan lanjutkan karena Anda kemudian menikah dengan seorang wanita yang warga negara Kanada. Walaupun asalnya Cirebon. Ya. Tapi mengapa sampai wanita yang sudah warga negara Kanada ini mau diajak ke hutan bersama Anda, itu yang saya sampai sekarang ingin tahu. Ya, sama-sama Tapi- bodoh mungkin. Ya, sebelum Anda jelaskan, kita istirahat sejenak. Saya akan segera kembali. Warga juga tidak terlalu percaya tentang niat baik Anda. Iya. Pernah ngancam kami datang ke rumah dengan bawa parang. Pernah mau bakar asrama dan sebagainya itu. Didukung oleh Cabenya segar, apa aja hot. Coba-coba, berani aja. Jadi pada awalnya Anda bersama LSM Pesat ya, Ya. mendirikan sekolah. Waktu itu sempat sekolah SMA tapi kurang berhasil. Kenapa ya? Ya, jadi kami mikir, ketua yayasan kami itu mikir bahwa kalau bisa mendapatkan SDM, sumber daya manusia lebih cepat, maka akan lebih cepat selesai rencana ini. Jadi ya langsung SMA saja. Itu di Wamena tahun 91 kami dirikan. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi guru-guru kami ini kesulitan. Bahkan menjelang kenaikan kelas 2 ke kelas 3, hampir 100% mereka mau pulang kembali ke Jawa karena tidak mampu. Guru-gurunya? Iya, guru-gurunya. Wah, di situ kami kelabakan. Nah, kalau nggak ada mereka, siapa yang ngajar? Kami bukan guru. Kemudian apa yang Anda lakukan?